Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Novitasari, NPM 1804041163. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Sylvia Nuriasari, MEI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu yang berjudul Kebijakan Moneter Islam, Perspektif Mikro dan Makro. Langsung saja, untuk yang pertama itu ada pengertian. Pengertian kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan dan atau terpeliharinya stabilitas harga atau inflasi terkendali atau terkontrol. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas harga ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yang dicapai, dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian negara tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter dalam perspektif makro. Kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangatlah terbatas. Apabila terdapat beberapa kejutan yang sangat besar seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM di tahun 2005 dan 2008 sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi. Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi ini dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan yang disebut dengan pencapaian sasaran. Sasaran inflasi ini memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BNI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegritas, baik dari kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan dari sisi penawaran, diperlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat, sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Beberapa indikator yang biasanya digunakan dalam perekonomian untuk menilai kebijakan moneter antara lain jumlah uang yang beredar, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Suku bunga dapat berpengaruh terhadap investasi sektor industri yang mendorong produksi. Suku bunga dan nilai tukar merupakan instrumen kebijakan moneter yang sangat mempengaruhi perdagangan produk industri baik domestik maupun internasional. Jika yang dilakukan adalah meningkatkan money supply, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, jika money supply dikurangi, maka pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif. Dalam konteks ekonomi makro fundamental, ekonomi penting lainnya adalah kebijakan fiskal pemerintah. Menurut Saragi, kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan makroekonomi
mempunyai tujuan mencapai berbagai sasaran pembangunan di berbagai sumber dan memiliki 3 fungsi utama yaitu yang pertama, fungsi alokasi anggaran negara bertujuan untuk memadai pembangunan di berbagai bidang, dan yang kedua adalah fungsi distribusi pendapatan dan subsidi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga yaitu fungsi stabilitas ekonomi makro bertujuan untuk mendorong stabilitas ekonomi, yaitu meredam siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi atau yang bersifat kontraksiklus. Bahwa dalam kondisi perekonomian lesu, pengeluaran pemerintah yang bersifat autonomous termasuk belanja barang atau jasa serta belanja modal dapat memberi stimulus terhadap perekonomian untuk tumbuh tinggi. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik mereka atau government security. Dan yang kedua ada fasilitas diskonto atau diskonto rate adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Dan yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reverse requirement ratio adalah penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit yang akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Dan yang keempat ada imbauan moral atau moral persuasion adalah dengan imbauan moral otoritas moneter akan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip moneter syariah berbeda dengan konsep moneter konvensional tertuang dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasional. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengganti jumlah uang beredar dalam ekonomi. Secara mendasar terdapat instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain yang pertama yaitu reserve ratio adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang yang beredar, cepat menaikkan RR misalnya dari 5% menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitupun sebaliknya. Dan yang kedua yaitu ada moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit secara tanggung jawab mereka ketika ekonomi mereka berada dalam keadaan depresi. Dampaknya kredit diluncurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Dan yang ketiga ada lending ratio. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Dan yang keempat yaitu ada refinance ratio, adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga ketika
Preference ratio meningkatkan pembiayaan yang diberikan, dan ketika reference ratio turun bank, maka bank komersial maka harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan suatu pinjaman. Profit sharing ratio bagi keuntungan profit sharing ratio harus ditetapkan sebelum memulai sebuah bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Islamic Sukuk adalah obligasi pemerintah di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang yang beredar akan tereduksi. Jadi suku memiliki kapasitas untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Selanjutnya government investment certificate, yaitu penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai treasury bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury bills ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yang disebut dengan GIC atau Government Investment Certificate. Dan yang ketiga yaitu ada kebijakan moneter perspektif mikro. Dunia mengakui usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Belanda. Telah menjadikan sektor UMKM sebagai motor penggerak perekonomian negaranya, yaitu dengan memicu pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan progres teknologi. Sektor UMKM juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010, sektor ini mampu menyerap 7,3% dari total tenaga kerja yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM adalah sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yang apabila dikembangkan berpotensi mengurangi pengangguran karena jumlah unit usaha UMKM mencapai 52.764.603 unit atau 99% dari total usaha yang ada. Selain itu, lebih dari setengah atau 56,5% PDB Indonesia disumbangkan oleh sektor ini. Berikut ini adalah penjelasan usaha mikro kecil dan usaha mikro. Usaha mikro sebagaimana yang dimaksud menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah menyebutkan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Adapun kriterianya memiliki kekayaan bersih paling banyak yaitu 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tanah paling banyak 300 juta. Yang kedua ada usaha kecil.
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 61 besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Adapun kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tanah lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak yaitu 2 miliar 500 juta. Usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak yaitu 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak yaitu 50. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.